Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita masuk setelah UTS ya. Nah, setelah UTS ini Ibu akan menjelaskan di mata kuliah fisika statistik ini, yaitu tentang statistik Fermi-Dirac. Ya, dimana sebelumnya kita telah mempelajari dua statistik ya, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann dan statistik Bose-Einstein, di mana Maxwell-Boltzmann itu statistik Maxwell-Boltzmann itu assemblinya masih assembly klasik, sementara untuk dua statistik yang lain yaitu statistik Fermi-Dirac dan yang ini ya, dan yang kemarin statistik Bose-Einstein itu assemblinya sudah assembly kuantum, tetapi berbeda partikel. Nah, untuk Bose-Einstein yang kemarin partikel yang dipelajarinya itu yang diambil sebagai sampelnya itu adalah foton dan fonon. Sedangkan untuk pertemuan sekarang ya, statistik Fermi-Dirac di mana assemblinya juga assembly kuantum sama seperti statistik Bose-Einstein. Tetapi di sini partikelnya adalah partikel fermion. Apa itu partikel fermion? Yaitu partikel kuantum dengan spin kelipatan H/4V. Contohnya apa? Ada elektron, proton, dan positron. Nah, perbedaan statistik Fermi-Dirac dengan statistik Bose-Einstein di mana untuk statistik Fermi-Dirac partikelnya itu memenuhi eksklusi Pauli. Artinya tidak ada fermion yang boleh memiliki bilangan kuantum yang sama ya, sehingga jumlah fermion itu lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Jadi tidak ada satu partikel fermion yang memiliki kuantum yang sama. Nah, satu keadaan energi maksimal dapat ditempati oleh dua partikel, tapi itu pun dengan syarat spinnya harus berlawanan. Kan spin itu ada yang arahnya yang berputar ke kiri, kemudian ada yang arahnya berputar ke kanan. Nah, boleh sama, bilangan kuantum utamanya sama, misalnya n-nya sama, kemudian bilangan kuantum momentum sudutnya sama, L-nya sama, boleh M-nya misalnya sama, bilangan kuantum magnetiknya sama, kemudian spinnya pun sama misalnya, boleh, tetapi arahnya lihat, spinnya boleh sama tapi arahnya yang berbeda, misalnya yang satu nilainya positif, yang satu nilainya negatif, seperti itu ya. Nah, seperti biasa, untuk menentukan konfigurasi, kita harus mengelompokkan sistem ke dalam beberapa keadaan. Nah, kita kelompokkan, maaf ya, ini kelompok maksudnya ya. Kita kelompokkan sistem ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok 1 itu artinya mengandung G1 keadaan dengan energi rata-rata E1. Kemudian kelompok 2 itu mengandung G2 keadaan dan energi rata-rata E2 dan seterusnya sampai ke kelompok M itu berarti mengandung Gm keadaan dengan energi rata-rata Em. Nah, sehingga jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan itu dimisalkan N1 sistem itu menempati keadaan 1, N2 sistem menempati keadaan 2 dan seterusnya. N4 sistem itu menempati keadaan ke M. Nah, karena tadi ya kita ketahui bahwa untuk statistik Fermi-Dirac itu memenuhi eksklusi atau larangan eksklusi Pauli, sehingga di sini muncul suatu keadaan di mana N1 itu kurang atau sama dengan G1. Jadi tidak ada ceritanya N1 itu melebihi keadaannya, karena satu keadaan itu maksimal ditempati oleh satu sistem atau satu sistem ya. Nah, kemudian sehingga karena satu keadaan maksimum menampung satu sistem, sehingga harus terpenuhi syarat-syarat ini. N1-nya harus kurang atau sama dengan dari G1. Kemudian N2-nya pun harus kurang atau sama dengan dari G2 dan seterusnya sampai N ke M itu kurang atau sama dengan Gm. Nah, ini adalah ilustrasi penyusunan sistem ke dalam beberapa keadaan ya. Misalnya ini penyusunan pertama. Jadi setiap kursi itu ditempati oleh satu sistem ya, oleh satu sistem. Nah, sehingga di sini boleh
ada keadaan yang tidak ditempati oleh sistem boleh. Sehingga ini terpenuhi syaratnya di mana N1-nya itu kurang atau sama dengan G. Misalnya semuanya terpenuhi keadaannya, si kursinya ditempati boleh, berarti memenuhi N1 sama dengan G1-nya. Kalau ada yang kosong berarti N-nya kurang dari G-nya. Seperti itu ya. Nah, sehingga cara penyusunan sistem pada keadaannya, maka di sini ada dua ya. Ada N1 buah kursi yang ditempeli benda. Kemudian ada G1 min N1 buah kursi yang kosong. Jadi kita ibaratkan kita ambil aja sistem 1 ya, sistem 1 di mana jumlah sistem satunya itu N1. N1, maka ketika kita tempatkan sistem N1 ke keadaan G1 sistem N1, maka yang lainnya yang kursinya yang kosong itu ada berapa? Ada G1 min N1 gitu ya. Jadi saat N1 ini ada satu keadaan yang ditempati, maka keadaan yang lain yang kosong itu ada G1 min N1 buah kursi yang kosong. Sehingga dari sini kita peroleh jumlah konfigurasinya, kita faktorialkan ya, G1. Nah, G1 kemudian nah seperti ini ya, G1 min N1 kali N1. Nah sehingga kita peroleh untuk G2 ini untuk G2-nya, kemudian ini untuk GM-nya. Nah sehingga ini untuk ini kan perkalian ya, jadi ini untuk sigma perkalian E1 sama dengan 1 sampai ke M. Sehingga menghasilkan GS faktorial kali GS min NS faktorial NS faktorial. Sehingga jumlah cara penyusunan fermionnya ini ya seperti ini. Dedenya. Atau dalam notasi logaritma. Nah kemudian dalam notasi logaritma jadi dilonkan W-nya sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah untuk sistem sistemnya sistem yang terisolasi ya, jadi ensemble-nya ensemble mikrokanonik. Nah sehingga di sini kita ketahui syaratnya, syarat di mana jumlah dari sistem itu 0, artinya sistem tersebut atau assembly tersebut tidak diperkenankan untuk bertukar dengan assembly yang lain. Nah, begitupun dengan energinya ya. Energinya di sini sigma U sama dengan 0, artinya tidak ada pertukaran energi dengan assembly yang lain. Nah, maka seperti biasa kita ujung-ujungnya itu akan mencari probabilitas maksimumnya. Nah, untuk menentukan probabilitas maksimum, nah di sini mana? Nih ya, ln W yang tadi ya, ln W sigma E1 sampai M ln GS faktorial min ln GS min NS faktorial min ln NS faktorial. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan Stirling ya, karena ini supaya lebih mempermudah ya secara matematisnya. Sehingga ln GS untuk suku pertama itu diubah menjadi, ini kan pendekatannya, jadi ln GS itu hampir sama dengan GS ln GS min GS. Jadi yang ini yang suku pertama menjadi GS. Nah, jadi yang ini ya menggunakan pendekatan Stirling menjadi GS ln GS min GS. Kemudian ini suku kedua ln GS min NS. Nah, yang ini menjadi GS min NS ln GS min NS. Nah, kemudian untuk suku yang ketiga ln NS menjadi NS ln NS min NS. Berarti yang ini ya NS. Nah, sehingga ketika disederhanakan menjadi S sama dengan 1 sampai M GS ln GS min NS ln GS min NS min NS ln GS yang ini ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini ini kan suku yang hilang ya, ini kan minus, ini positif, jadi ini hilang, ini masih ada ya. Nah kemudian mana lagi? Nah ini ya, ini masih ada, nanti disederhanakan jadi seperti ini.
Oh maaf ya, maaf. Ini sebentar ya. GS, lon GS, oh ini suku yang pertama, ini yang ini ya. Nah kemudian ini nggak bisa, yang ini sama yang ini nggak bisa karena ini kan ada perkalian dengan lon. Jadi ini tidak bisa disederhanakan. Jadi ini min GS min NS, lon GS min NS itu yang ini. Nah kemudian min GS ini dibuka ya kurungnya, jadi min GS ini plus GS, jadi ini hilang. Sama dengan 0 maksudnya. Nah ini min NS ya, min NS ini dengan NS yang ini ya, jadi ini sama akan saling menghilangkan. Nah sehingga yang akhirnya adalah yang ini. Nah kemudian didiferensiasi kedua ruas. Nah kedua ruas do lon W, yang ini di W nya didiferensiasi, kemudian suku yang ini juga semuanya didiferensiasi, sehingga menghasilkan do GS lon GS min do GS min NS lon GS min NS min do NS lon GS. Nah untuk mengerjakan diferensiasi ini lebih mudah, lebih mudah kita kerjakan satu per suku ya, per suku-suku. Nah suku pertama yang ini suku kedua dan ini suku ketiga. Nah sehingga di sini lebih mempermudah ya, jadi kita bagi-bagi dulu. Suku pertama berarti do GS lon GS menjadi do NS GS lon GS do NS. Kita lihat di sini apakah di suku yang pertama apakah ada variabel NS. Tidak ada ya, tidak ada NS, sehingga ini ketika diturunkan atau didiferensiasi terhadap NS itu akan menghasilkan 0. Kemudian untuk yang kedua do GS min NS lon GS min NS, ini suku kedua, kita diferensiasi terhadap NS. Nah di sini ini ada NS-nya, ini ada NS juga, ini ada NS, sehingga di sini pakai diferensiasi parsial ya. Nah sehingga yang ini, nah ini kita turunkan, maka yang ini jadi konstanta. Nah kalau yang ini jadi konstanta, maka ini jadi variabel, jadi bertukar ya, sehingga dihasilkan min lon GS min NS plus 1 do NS. Jadi ini pakai turunan parsial ya, turunan parsial. Nah seperti yang ini ya, ini berarti ini min 1, artinya ini min NS do NS, ini diturunkan, NS diturunkan terhadap NS itu min 1. Nah ini menjadi menjadi variabelnya, maka ini menjadi konstantanya, seperti itu. Nah untuk yang ketiga do NS lon NS. Nah do diturunkan terhadap NS ya, diturunkan terhadap NS, sehingga seperti biasa ini menggunakan diferensial parsial. Jadi kalau kita turunkan NS terhadap do NS, maka lon NS ini menjadi konstantanya, jadi ditulis lagi. Maka NS diturunkan terhadap NS itu kan sama dengan 1 dikali lon NS menghasilkan lon NS, ditambah kita turunkan NS ini menjadi konstanta, maka kita tulis lagi NS, kemudian lon NS diturunkan terhadap do NS menjadi 1 per NS ya, menjadi 1 per NS ini ya, menjadi mana tadi teh, ini jadi konstanta, maaf, ini jadi konstanta, ini jadi variabel. Kemudian yang kedua NS nya jadi variabel, ininya jadi konstanta, jadi 1 per NS kali 1. Nah sama dengan lon NS plus 1. Ini hanya penyederhanakan, ini disederhanakan jadi ini. Nah setelah kita mendapatkan persamaan matematis yang lebih sederhana yang tadi ya, kita substitusi lagi ke do lon W tadi, yang suku yang pertama menghasilkan ini 0, suku yang kedua menghasilkan ini, dan suku yang ketiga menghasilkan ini setelah didiferensiasi, sehingga hasilnya ini masih bisa kita sederhanakan ya, lon GS min NS min lon NS, karena ini do NS ini kan do NS ini min do NS ya, jadi ini saling menghilangkan, sehingga hanya dihasilkan persamaan ini, lon GS min NS min lon NS do NS. Nah ini masih do lon W. Nah bentuk ini masih kita bisa sederhanakan lagi. Ini kan lon ya, lon NS, ini lon, ini lon, ini lon, karena ini min ya, min artinya kita bisa tulis persamaannya menjadi per ya, bagi-bagi itu kalau
disederhanakan lagi menjadi min, sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS min NS per NS do NS. Nah, kita kembali ke probabilitas maksimum, di mana probabilitas maksimum itu akan terjadi jika memenuhi syarat ini, di mana diferensiasi dari ln W atau diferensiasi dari total konfigurasi yang mungkin terjadi ditambah dengan alpha do n dan alpha beta du. Do n itu artinya jumlah sistem dan du artinya jumlah keadaan energinya sama dengan 0. Jadi ketika dijumlahkan semuanya itu harus sama dengan 0. Itu adalah syarat dari probabilitas maksimum. Kemudian kita substitusi ya, do ln W yang tadi, ini do ln W nya kita substitusi ke sini, kemudian alpha do n nya ya, alpha do n nya di syarat di slide sebelumnya kita substitusi ke sini, dan ini beta do u nya beta ES DNS sama dengan 0. Nah sehingga kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini ya, dari bentuk ini. Jadi do n ini kan sama ya, semuanya do ns itu sama dengan 0. Jadi do ns nya kita keluarkan, kemudian kita ambil suku yang ini ya, kemudian untuk nah kenapa yang kita ambil yang kenapa do ns nya tidak ditulis lagi. Jadi maksud di sini untuk supaya do ns kan ini sama dengan 0 ya, untuk do ns dalam setiap keadaan itu agar sama dengan 0, maka ini juga harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi suku ini juga harus sama dengan 0, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah tadi ini ya, ln GS min NS per NS ditambah alpha ditambah beta ES itu sama dengan 0. Nah ini alpha dan beta ES nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga seperti ini, sehingga jadi min alpha min beta ES. Kemudian ln kita kiri dan kanan dieksponensialkan, sehingga eksponensial dari ln itu akan menghilangkan ya, sering menghilangkan, sehingga menghasilkan GS min NS per NS. Kemudian tadi ya eksponen dari kemudian min alpha dan min beta S itu dieksponensialkan. Nah sehingga kita dari sini kita sederhanakan, NS nya akan menjadi GS per eksponensial dari min beta min alpha kurangi beta ES plus 1. Nah dimana NS inilah yang menjadi konfigurasi probabilitas maksimumnya. Jadi ini yang kita yang pada akhirnya harus kita ketahui ya, dimana jumlah sistem mana sih yang akan menghasilkan si sistem itu menjadi maksimum gitu, konfigurasi maksimum. Nah sebuah sistem akan menghasilkan konfigurasi maksimum ketika berjumlah ns nya itu segini gitu, GS per eksponensial min alpha min beta ES plus 1, dimana kita harus pegang betul-betul probabilitas maksimum itu sama dengan perata-ratanya, dimana sebuah sifat makroskopik itu dipandang dari sudut mikroskopik itu bisa terlihat atau bisa terjadi hanya pada probabilitas maksimumnya. Nah sekian untuk pertemuan sekarang. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari aplikasi dari distribusi statistik yang sudah kita pelajari, mulai dari statistik Maxwell-Boltzmann, kemudian Bose-Einstein dan Fermi-Dirac. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.